Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di bengkel spare motor Patarjo. Hari ini kita kedapatan pasien untuk pergantian komstir ya. Nah, untuk komstir ini pasien minta diganti karena untuk penggunaan sudah jeduk-jeduk, juga karena kemakan pemakaian usia ya. Jadi kita akan ganti untuk komstirnya. Mohon maaf untuk proses pembongkaran kami tidak videoin ya, karena untuk pembongkaran ini di Sambi ya. Kenapa? Karena untuk bongkar bodinya itu terlalu banyak, jadi ketika kita video kita belum bisa fokus ya untuk membuat video yang terlalu panjang, karena untuk mekanik hanya satu, jadi pengerjaan di Sambi dengan mengerjakan motor yang lain ketika ada pasien ya. Sebab itu kita belum bisa videoin untuk prosesnya, kita hanya akan ya seperti inilah nanti. Untuk prosesnya sama seperti pada umumnya ya, cuman untuk proses pecek sendiri karena bodinya sangat banyak untuk pembukaannya, jadi ya ribetnya disitulah nanti. Kalau untuk bagian komstir sama dengan motor-motor yang lain, cara pemasangan maupun pelepasan sama. Jadi memang untuk motor-motor seperti ini kalau penggunaan komstir sudah tidak enak karena kabelnya diganti ya. Kenapa? Karena untuk membukanya itu sangat banyak, jadi sayang kalau cuma di setel nanti kambuh lagi. Kalau diganti nanti akan terasa lebih enak ya. Oke, untuk pemasangan yang baru kan seperti ini ya. Nah, kita udah buatin trackernya ini ya, masih panas ya, ini ala-alanya tracker ala-ala. Jadi untuk bautnya ini, nah untuk bautnya ini untuk menahan dari putaran as ini ya nanti. Soalnya ini nanti kan kita kencangin di sini, yang di bawah ditahan pakai kunci agar tidak berputar asnya. Jadi untuk pemasangannya nanti seperti ini. Nah, untuk bagian atas ini kita tahan menggunakan plat ya. Kita tahan dengan plat. Kita kencangin mur yang di atas, otomatis asnya akan naik, dan yang di bawah ini, nah yang sini ini kan ada sedikit ya, ini untuk menahan daripada ini. Nah ini. Nah, untuk pemasangannya ini jangan sampai terkena untuk radius ini ya, radiusnya ini jangan sampai kena, harus di dalamnya sini. Kalau radius ini kan untuk jalur gotri, jadi jangan sampai lecet ya. Kita posisikan di tengah ini yang datar ini. Nanti untuk ininya menahan yang datar ini sehingga naik. Oke, sebelum kita gunakan tracker kita pasang terlebih dahulu seperti ini. Yang penting tidak terlalu miring. Kemudian kita lumasi dengan oli baru ya, tentunya untuk bagian dalam ini untuk agar memperlancar jalannya dari mangkokan ini atau dari komstir naiknya ini lancar. Oke, dan kita gunakan tracker ya. Oke, untuk pemasangan tracker kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk bagian radius ini aman. Nah, nanti ini ada seperti tempat baut ini, untuk tempat mur ini untuk pemegang kunci, untuk kita gunakan kunci L seperti ini untuk menahan agar AC tidak berputar. Kemudian untuk yang atas ini kita kenapa pakai dua ganjel ini, karena kita belum buat untuk penahan yang atas, jadi ini terlalu mepet. Daripada miring kita ganjel dua seperti ini. Nanti untuk murnya ini tinggal dikencangkan, otomatis untuk mangkokan yang di bawah akan naik ya. Oke, tetap diperhatikan untuk bagian radius jangan sampai terkena dari trackernya. Oke, setelah dikencengin
setelah dikencengin ya. Terus nah untuk ketika udah mentok, kita ukur menggunakan jangka sorong ya, kaliper, vernier kaliper, jangka sorong, skate mat sama. Kita ukur seperti ini ya, agar untuk selisihnya nggak jauh beda. Nah seperti ini. Sorry ngeblur ya ini ya. Seperti ini. Nah untuk bagian 4 titik ini kita ukur, jadi harus sama ya, minimal berapa mikron lah selisihnya. Oke, jangan sampai miring ya, untuk pemasangan percuma kalau miring, nggak akan berhasil pada saat pemasangan kalau miring. Oke, untuk melepas mangkokan yang ada di T, kita gunakan tanggem ya atau ragum untuk mempermudah dalam melepasnya. Kita gunakan ragum untuk memegang dan kita pukul, atau kalian bisa gunakan tracker jika punya. Oke, seperti biasa sebelum dipasang kita lumasi dulu dengan oli ya. Ini oli, kotorannya udah dilap tapi masih ada, nanti kita lap lagi. Oke. Untuk pemasangan yang bawah ini pengatur dari seret atau kendornya ini jangan sampai terbalik ya. Jadi untuk yang rata berada di atas, di bawah dari baut ini, dari baut pengunci. Nah untuk bagian yang bawah itu diameternya menekan yang ini ya. Nah, menekan yang ini, jadi diameter yang bawah pas dengan yang ini menekan, dengan yang atas datar sehingga nanti terkena penguncinya ini. Oke, setelah dipasang pastikan untuk putarannya ini shredding ya, shredding untuk belok dari stang. Kemudian untuk gojangan kita harus maju mundurkan gini. Untuk T-nya ini dirasa udah pas, tidak longgar, jadi itu udah pas ya, pastikan seperti itu. Jangan sampai untuk putaran ini seret, dan jangan sampai untuk maju mundurnya ini oblak ya, karena jeduk nanti. Pastikan untuk penguncinya ya batas ini kencang ya. Jika udah kencang kita pasang stang, karena kalau tidak kencang nanti akan merubah dari settingan komster ya. Oke, setelah komster terpasang, jangan sampai kalian lupa untuk sebelum dipasang bodinya kalian harus test drive terlebih dahulu ya, lewat jalan yang tidak enak, gerunjalan-gerunjalan. Karena walaupun di stop seperti ini terus gunjang-gunjang gak ada gunjangan, biasanya di jalanan masih kerasa. Makanya kalian harus pastikan terlebih dahulu sebelum akhirnya untuk bodi dipastikan mau dipasang ya. Oke, mungkin itu tips dan trik cara pemasangan komster PCX ya. Ini khususnya untuk motor PCX, tapi pada umumnya sama ya untuk pemasangannya, pelepasannya. Oke, semoga bermanfaat.